warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan materi PPKN tema 7 subtema 4 yaitu tentang menghargai keberagaman. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia diciptakan dengan karakteristik atau ciri yang berbeda satu sama lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan setiap individu dapat saling menghargai, membantu, dan melengkapi satu sama lain. Nah, mungkin teman-teman bertanya, karakteristik individu itu apa sih? Nah, jadi karakteristik individu itu adalah ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, jadi di dalam diri kita masing-masing kita itu punya ciri khas, teman-teman. Mulai dari ciri khas fisik, kemudian sifat yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, kegemaran, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh keberagaman karakteristik individu. Yang pertama itu adalah perbedaan usia ya. Tentunya usia kita berbeda-beda ya teman-teman. Ada anak-anak, dewasa ya, remaja. Kemudian ada perbedaan fisik, keberagaman fisik. Mulai dari warna kulit yang berbeda ya, ada kulit hitam, kulit putih ya. Kemudian ada jenis kelamin. Kemudian ada jenis rambut, tinggi dan berat badan. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan sifat. Perbedaan sifat ini sudah kita pelajari minggu lalu ya teman-teman ya. Ada yang sifat baik dan sifat buruk ya. Kemudian kebiasaan. Dan yang keempat perbedaan kegemaran dan kesukaan. Nah, itulah teman-teman contoh keberagaman karakteristik individu. Nah, teman-teman, silahkan buka halaman 177 dan 178. Di situ ada sebuah bacaan yang mana dalam bacaan tersebut terdapat informasi terkait keberagaman. Nah, ya. Nah, ini ada pada paragraf kedua ya, teman-teman. Nah, ini masih paragraf kedua, sambungan dari paragraf kedua. Nah, di sini kemudian di halaman 179 ya, teman-teman. Ada sebuah tugas ya, amati kembali teks Pergi ke Pulau. Nah, teman-teman buka ya halaman 179. Teman-teman isi ya. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Nah, Ustazah sudah siapkan teksnya. Di sini kepotong ya. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak laki-laki dan perempuan ini keberagaman apa? Ya, keberagaman gender ya. Gender itu nama lain dari jenis kelamin ya, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Nah, ini keberagaman apa teman-teman? Ya, keberagaman usia ya teman-teman ya. Kemudian ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Nah, kira-kira ini keberagaman apa, teman-teman? Ya, ini adalah keberagaman asal daerah ya. Ada penduduk setempat, maksudnya adalah penduduk yang tinggal di tempat tersebut. Ada pengunjung lokal, maksudnya adalah pengunjung yang masih berasal dari satu negara, yaitu negara Indonesia. Dan turis asing. Nah, turis asing ini adalah pengunjung yang berada dari luar negara ya. Nah, ini keberagaman asal daerah. Dan yang keempat, turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Nah, ini adalah keberagaman cara berpakaian ya. Sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, salah satu keberagaman karakteristik itu adalah kegemaran atau kesukaan. Jadi setiap orang itu punya kegemaran dan kesukaan masing-masing. Ya, Ustazah punya kegemaran yang berbeda, begitu pula dengan teman-teman. Nah, alat transportasi kesukaan setiap orang juga berbeda-beda, teman-teman. Nah, kalau Ustazah suka naik pesawat karena naik pesawat itu cepat, ya. Mungkin ada orang lain yang suka naik kereta dan lain sebagainya. Nah, setiap orang mempunyai pilihan alat transportasi yang digunakan.
Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Tentunya pilihan tersebut disertai dengan alasan-alasan mengapa mereka lebih menyukai transportasi tersebut ya. Dan kita harus menghargai pilihan orang lain. Misalnya dalam satu rumah saja ya, ada ayah. Ayah menyukai naik bus misalnya karena bisa melihat pemandangan. Sedangkan misalnya adik lebih suka bermain sepeda, naik sepeda ya, karena lebih menantang misalnya. Nah, itu pilihannya berbeda, tapi kita tidak boleh saling membenci ya, kita harus saling menghargai pilihan orang lain. Nah, ini contohnya ya. Pada Lebaran tahun ini, keluarga Lani memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Lani suka naik pesawat, sementara adik suka naik mobil pribadi, sedangkan ayah lebih menyukai naik bus umum. Nah, ini keberagaman kegemaran ya, teman-teman ya. Nah, sikap menghargai perbedaan juga dapat kita terapkan pada jalan umum, teman-teman ya. Jadi kita bisa menghargai perbedaan, selain perbedaan kegemaran tadi, kita juga bisa menghargai perbedaan pada jalan umum ya. Sebagai contoh, ada mobil ambulan dan pemadam kebakaran di jalan raya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, sikap yang harus dilakukan pengendara lain itu adalah kita harus menepi dan memberi jalan ambulan dan mobil damkar untuk mendahului ya. Kemudian kita tidak menghalangi laju ambulan dan mobil damkar. Nah, jadi ketika ambulan dan mobil damkar melaju karena mereka harus cepat, ya kita tidak boleh menghalangi, kita harus menepi ya. Dan membiarkan mobil ambulan dan mobil damkar segera mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, kita harus memperlambat laju kendaraan kita supaya kendaraan damkar dan ambulan bisa melaju lebih cepat. Nah, ini sikap yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah mengganggu dan mendahului ambulan dan mobil damkar. Nah, misalnya ada ambulan dan mobil damkar. Nah, kita berjalan di tengah. Otomatis kecepatan mereka akan terganggu dan mereka akan sulit untuk sampai di tempat tujuan ya. Mempercepat kendaraan kita supaya ambulan dan mobil damkar tidak mendahului. Nah, ini juga tidak boleh ya. Ini akan mempersulit mobil damkar dan ambulan. Mengabaikan adanya ambulan dan mobil damkar. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, menghalangi jalur ambulan dan mobil damkar. Nah, ini adalah sikap yang tidak boleh dilakukan. Sementara yang sebelah kiri ini adalah sikap yang boleh dilakukan. Nah, teman-teman, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, silahkan teman-teman catat kembali, tulis kembali. Ini sebagai tugas di GC ya, teman-teman ya. Halaman 209 ya. Oke. Nah, sikap terhadap perbedaan dan kegemaran. Nah, jadi ketika ada perbedaan kegemaran, yang si A suka mobil, misalnya si A suka bus, si B suka pesawat. Nah, kita harus apa? Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menyukai sesuatu yang kita sukai. Kemudian kita juga tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain tentang kegemaran kita. Kemudian kita harus menghargai pendapat orang lain mengenai kegemarannya, menerima pendapat orang lain tentang kegemarannya dengan lapang dada, dan saling menghargai. Nah, itu adalah yang terpenting ya. Nah, mengapa sikap menghargai perbedaan itu penting? Nah, jawabannya adalah karena dengan menghargai perbedaan akan tercipta kehidupan yang rukun, aman, nyaman, tentram, dan jauh dari pertengkaran serta perselisihan ya. Masyarakat juga akan semakin kuat, maju, dan memiliki persatuan yang erat. Nah, itulah teman-teman pentingnya menghargai perbedaan ya. Pentingnya sikap menghargai perbedaan ya. Akan membuat kita bersatu, kemudian semakin kuat, semakin maju, dan memiliki persatuan yang erat, serta aman, nyaman, tentram, dan jauh dari pertengkaran serta perselisihan ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman itu saja yang ingin Ustazah sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa teman-teman pahami ya. Dan bisa, yang paling penting bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan 3M ya. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
serta tetap berdiam diri di rumah. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.